Baik Gitu. Bang Iwan, saya hampir mau puluh. Jadi mahasiswa juga bingung juga lihat perdebatan kita ini karena ngambang kemana-mana. Tapi tenang, masih ada Sanaplu, obat untuk flu. Oke. Baik Bang Iwan, saya ingin Sana flu. Oke. berdiskusi dari segi pandangan para filsuf dan kita kembali ke abad 399 Masehi. Tentu kita semua pasti mahasiswa juga tahu terkait dengan Sokrates, ya, filsuf Yunani kuno. Jadi pemaparan daripada abang saya, Prof. Firman Wijaya, saya terbersit di pikiran saya kembali ke zaman Yunani kuno, yaitu terkait Sokrates. Tadi saya dengar pemaparan abang saya bahwasannya rumah itu adalah milik dia, tapi barang itu bukan milik dia. Sehingga saya melihat kalau pembelaannya seperti itu, mungkin kita semua bertanya, semakin bertanya. Rumah kita punya, tapi ratusan miliar sama emas ada di situ. Apakah itu tempat penitipan uang atau seperti apa? Kita sepakat dan kita sependapat pandangan daripada abang saya, Bang Firman, bahwasannya kebenaran itu harus seterang cahaya. Tapi hari ini kebenaran itu tidak diungkap oleh abang saya. Itu emas siapa sebenarnya? Itu uang siapa kalau itu rumah dia tapi barangnya bukan punya dia? Apakah beliau ini membuka jasa penitipan uang dengan orang-orang yang bermasalah? Ini kan harus diperjelas. Jangan spekulasi ini memunculkan isu-isu liar di tengah-tengah masyarakat. Dikaitkan dengan filsuf Yunani kuno Sokrates tadi yang dikenal dengan karyanya Sastra Dialog Sokrates, ya. Dan Sokrates diadili karena pemikiran kritisnya. Dia diadili oleh pengadilan Athena dan disuruh meminum racun pohon Holmes. Sehingga dia mati karena pemikiran kritisnya. Dengan kasus ini juga kita lihat, ya, bahwasanya ada orang yang mati juga karena pemikirannya terkait dengan suatu hal yang semuanya kita belum tahu apa saja yang ia pikirkan. Sehingga Sokrates mengatakan dalam karya Sastra Sokrates, dia mengatakan satu-satunya yang saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Saya jawab itu. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Pak. Ya, ya. Artinya dengan peristiwa Sokrates ini, ya, bahwasanya kita melihat apakah memang suatu kasusnya harus dibungkam. Apakah orang-orang yang kritis itu harus mati dihukum? Iya kan? Apakah orang-orang yang memang memiliki pemikiran dilarang untuk berbicara dan dilarang rakyat untuk bersuara? Kami sangat berterima kasih sama Bang Aiman nih, karena ini diberikan panggung kepada rakyat untuk bersuara, mencari kebenaran, menggali fakta, sehingga ini terungkap ke permukaan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau seperti ini, mohon maaf abangku, kita ini kucing-kucingan jadinya. Tadi abang bilang itu ada pemiliknya gitu. Disampaikan saja bang. Pemiliknya siapa? Emas 74 kg itu yang tidak ada capnya, asal usulnya nggak jelas, itu siapa punya? Siapa yang titip? Uang ya. 500 sekian miliar itu siapa? US dollar dan Singapura dollar itu punya siapa? Indah, saya tanya, sudah pernah ketemu Sokrates?
Ini mah pertanyaan anak Lah, kecil. iya itu. Konteksnya begini, soal racun itu. Artinya, Ya. ini kan kita Ya. ilmiah. Ini kan Makanya saya kita mau bukan. lengkapkan. Kalau pertanyaan abang seperti itu, mohon maaf bang, Ya. saya sedih bang melihat abang profesor seperti Ya, itu pertanyaannya. Nah, Sedih saya bang. Nah, Walaupun saya ini harus masih jawab. dokter abal-abal bang, tapi sedih saya Iya, pertanyaan seperti tapi itu. bacaan Apalagi Dinda. pembelaan abang Iya, yang mengatakan itu rumah dia, tapi barangnya bukan dia. Ketawa orang bang. Mohon maaf bang, mahasiswa aja ragu jadinya. Ya, jadi saya lanjutkan. Sedih Mungkin kita. bacaan Anda, Dinda, Nah harus itu, lebih saya kan diperbanyak belum lagi. selesai bang. Tadi abang bicara, Ya. saya nggak potong. Nah, ini konteksnya racun tadi. Ya udah, ya. Sebenarnya racun yang di Socrates itu sudah masuk di dalam KUHP yang baru sekarang. Namanya positioners tree. Tidak boleh bukti itu beracun. Bukti beracun itu Bang. apa? Bukti yang didapat dengan cara-cara yang tidak benar. Ada pasalnya di. Aku Jadi saya baru di berbicara. WA dokter ya. Jadi- Abang, Jadi ini masih, tanda-tanda ini bang Aiman. Jadi ada. Ini kesempatan. Busa, Iya. iya. Dan diduga itu Bang. potasium. Potasium. Iya, duga ayahnya anak. Ya. Ini Sutrimo maksudnya ya? Ya. Iya, Sutrimo. Ini barusan WA nih ada dokter ya menyatakan kalau bebusa itu tanda-tanda Keracunan. keracunan. Dan biasanya adalah Ya. potasium. Ini Potasium. bang Aiman, ini kesempatan saya closing Oke, statement. iya. Oh iya. Saya berikan Ini kesempatan. terlalu Katanya seksi. dialektika, iya kan? Boleh, nggak Bukan, apa-apa. Boleh. ini closing Boleh. statement bang. Abang tadi udah closing statement Oh, iya, abangku. Kalau diperbolehkan oleh Bang iya. Fitra, Ini silakan. lama-lama nih saya peluk juga nih abang saya. Jadi soal racun ya sudahlah, ya kan? Racun masa lalu dan racun masa depan itu yang kita harus kontekskan dalam penegakan hukum sekarang ini. Kita percayalah bahwa racun itu tidak boleh menghinggapi siapapun, termasuk sistem hukum kita. Oke. Maka itu prinsip positionless tree, pohon beracun itu diingatkan betul oleh pembentuk undang-undang KUHP yang baru ini. Saya termasuk punya tanggung jawab untuk menempatkan bahwa ingat, menggunakan racun itu bisa meracuni semua. Dan termasuk meracuni sistem. Bukan, pertanyaannya Maka- mungkin gini Bang. Pertanyaannya Bung Prof. Firman, ini bukan soal hukum. Tapi ini apa? soal logika publik. Soal nurani publik. Ya. Dari mana rumah penegak hukum hampir 1 triliun ada harta di sana yang ada di rumahnya dan kemudian diakui punya orang lain. Iya, itu yang nantilah. Hanya perlu jawaban sederhana untuk menjawab logika publik dan nurani publik. Iya. Jadi begini, ada hakim namanya Kita nggak bicara soal aturan hukum, kita nggak bicara soal poisonous tree tadi atau apa. loh bagaimana kita tidak Racun percaya tadi. dia sistem yang ada di kita sekarang ini. Bukan, ini bicara soal bagaimana seorang Ya. penegak hukum, seorang pimpinan penegakan hukum di negeri ini ada harta hampir 1 triliun rupiah Ya. di rumahnya yang kemudian diakui milik orang lain. Ya. Bagaimana Mas Aiman ceritanya? mesti baca buku dia itu. Iya, jadi begini, apa nggak boleh kita punya rumah, kedatangan orang, kedatangan tamu yang punya kekayaan besar, kan bisa saja. Bisa saja. Tapi sekali lagi saya katakan ini soal art possibility. Pembuktian itu kan tinggal bukti yang bicara tadi. Jadi ya, kita tidak bisa mengandai-andai, makanya evidentiary test nanti kita akan lakukan, ya kan? Bagaimana sebenarnya peristiwa dan sebagainya. Saya baru 1 minggu, jadi saya baru mengukur aspek Itu barang dokumen. buktinya terang, seterang cahaya matahari, Oh. ya kan? Karena emasnya itu terang, dolarnya terang, Iya. sudah Kalau terang. cahaya itu apa matahari aja, Dinda? Iya. Bang, ada juga cahaya bulan. Ya, bulan yang mah bisa redup, menyejukkan. redup. Kalau bulan itu ya. redup, ya. Kita lihat saja Dia bagaimana. memantulkan Oke. cahaya dari. 1 menit. Open Ini mic. saya belum selesai. Nanti saya berikan. Oh iya. Saya belum Terkait selesai. dengan, terkait dengan kepemilikan, sudah banyak contoh-contoh kasus pelaku tindak pidana korupsi ya terkait dengan kepemilikan aset. Itu mereka menggunakan modus dan sudah banyak yang ingkrah. Mobil misalnya, ya mobil itu bukan atas nama pejabat, misalnya bupati, tetapi sehari-hari dipakai oleh bupati. Ya mobil itu adalah gratifikasi. Ya kemudian rumah diakui bukan milik dia, tetapi setiap hari tinggal di situ. Ya, adalah gratifikasi. Ya kan? Kemudian apalagi rekening. Ya, dia mengatakan rekening itu bukan punya saya, tetapi ATM-nya di tangan dia, dan dia menggunakan untuk transaksi-transaksi. Jadi seperti itu, Bang Aiman, bahwa nanti ini pembuktiannya adalah
di banyaknya saksi. Jadi tidak masalah atas nama siapa, tetapi siapa yang menggunakan, siapa yang menjadi beneficiary owner lah bahasanya, penerima manfaat dari barang-barang bukti tersebut. Begitu Mas. Makanya Mas saya bilang tadi, bukti permulaan yang cukup itu penting dalam kasus ini. Itu yang kita persoalkan. Ya, kalau cukup bukti nggak apa-apa, tapi bukti permulaan. Bung Peter, nanti selepas jeda saya akan kasih kesempatan lagi full